Tanda-tanda diabetes yang mengarah ke kerusakan ginjal atau gagal ginjal. Nah, Bapak Ibu, sebelum saya bahas lebih lanjut lagi, buat yang belum follow, silahkan di follow terlebih dahulu. Nah, kalau mau konsultasi sama saya, ketik di kolom komentar sama konsultasi, dan jangan lupa di share. Semoga jadi amal jariah. Nah, diabetes ya, kalau kita berbicara diabetes, saya berbicara bagaikan menjinakkan kuda liar sebetulnya ya. Ini buat saya pribadi, karena pengalaman saya ini, saya menangani memang seseorang yang sudah dalam masa pre-diabetes. HbA1c-nya itu di bawah, dia HbA1c-nya itu 6,0, tapi akhirnya turun ke 5,7. Ya, ini masih fase pre-diabetes. Tetapi kreatininnya itu, kalau kata orang normal, kata 1,1, saya ingat sekali. Nah, tapi saya katakan, selalu saya tanya, kalau kreatininnya 1,1, fungsi ginjalnya atau EGFR-nya berapa? Nah, kalau misalkan fungsi ginjal 50%, apalagi ke bawah, harus warning. Karena ini bagaikan menjinakkan kuda liar karena ada diabetes. Nah, bagaimana cara menjaga diabetes ini agar tidak mengarah ke gagal ginjal? Yang pertama, selalu pastikan cek HbA1c rutin. Secara idealnya memang harus di bawah 6,4 untuk hasil tes HbA1c. Gula darah, PP, semua segala macam harus normal kembali. Nah, bagaimana supaya gula darah ini tidak tinggi? Apalagi Bapak Ibu yang mungkin disuntik insulin. Yang pertama, aktivitas fisik atau olahraga itu harus sekali rutin dan harus dijaga. Terutama kalau sehabis Bapak Ibu makan. Nah, Bapak Ibu makan, ya jam makannya pun juga harus teratur. Jangan sampai nggak boleh telat, nggak boleh juga kecepatan. Itu pertama. Nah, selalu saya bagi, jam makan pagi paling bagus itu jam 7. Jam 10 pagi snack. Ya, snacknya gimana Pak? Snacknya perbanyak serat. Ya, sayur-sayur yang mengandung serat. Hati-hati pilih buah. Hindari mangga, karena mangga itu satu mangga itu ya, buah mangga itu setara dengan 3 piring nasi. Jadi kebayang seperti apa, seperti itu. Nah, lalu jam 12 makan siang, jam 3 itu snack ya, jam 3 snack. Pak, kalau jam 1 boleh nggak? Ada nanya. Boleh, jam 1 berarti jam 4 snacknya. Nah, makan malam jam 7 malam. Nah, bagaimana caranya kalau misalkan nasinya Pak diganti dengan nasi merah? Boleh. Ada yang nanya sama saya, Pak, kalau misalkan diganti dengan nasi tiwul? Nah, karena saya nggak tahu nasi tiwul itu apa. Nasi tiwul itu apa? Ternyata dia bilang nasi tiwul itu nasi pakai singkong. Nah, nasi singkong ubi itu sama aja, dia karbohidrat juga gitu. Jadi saya nggak perlu jawab juga, pasti udah tahu dong apa yang akan terjadi, kebanyakan karbonya. Makanya kan harus diperbanyak serat. Nasi merah pun juga bagus. Pak, kalau campur gimana? Boleh juga, seperti itu. Nah, yang pasti Bapak Ibu perhatikan setelah makan supaya gula darah nggak naik, gimana? Jalan kaki. Nah, bagaimana tanda-tanda diabetes yang mengarah ke gagal ginjal? Kalau sudah ada pembengkakan, terus Bapak Ibu juga tadi karena mungkin nggak paham gitu loh dengan snack yang Bapak Ibu konsumsi kayak buah, misalkan Bapak Ibu makan mangga, ternyata mangga itu juga berat gitu loh. Buah mangganya setara dengan 3 piring nasi karena banyak sekali kandungan glukosanya, seperti itu. Karena kan jadi gula. Semua makanan tuh jadi gula kecuali satu yang jadi gula, air. Itu dia. Nah, makanya itu kalau udah ada pembengkakan semua segala macam, saran saya periksa apakah ada gangguan ginjal atau tidak, seperti itu. Nah, makanya ini penting sekali untuk menjaga HbA1c agar tidak lebih dari 6, karena kalau misalkan diabetes ya tidak terkendali, itu sangat sulit Bapak Ibu. Kembali lagi ke yang tadi saya bicarakan, HbA1c masih pre-diabetes, tapi kerusakan ginjal itu bisa tinggi sekali karena tidak dijaga. Dan untuk mencegah komplikasi agar nggak merembet kemana-mana ke jantung dan ataupun ke organ lainnya, itu saran saya memang harus menjalani protokol diabetes. Pak, puasa gimana? Kalau puasa, ya saya berbicara mungkin sekarang kan lagi banyak yang menjalani intermittent fasting ya. Kalau misalkan mampu untuk berpuasa Senin Kamis, dijalankan, itu saran saya jauh lebih baik daripada intermittent fasting, seperti itu. Ini pengalaman saya pribadi. Nah, olahraga juga ya, karena saya pernah lihat saksi ya, teman saya sendiri suntik insulin, kalau olahraganya kuat itu juga akhirnya dia nggak suntik insulin lagi dan akhirnya normal kembali, dan dokter vonis beliau diabetes tipe 2, seperti itu ya. Jadi fokusnya kembali lagi ke penguatan tubuhnya, penguatan ginjalnya juga. Kalau misalkan diabetes, fokus ke penguatan pankreasnya. Bisa nggak Pak pankreas kembali aktif lagi memproduksi insulin? Semua pasti bisa asal diprogram.
Ya teman saya sudah saya cerita gitu, aktivitas fisiknya bagus, akhirnya beliau nggak suntik insulin kembali. Oke Bapak Ibu, penting untuk konsultasi kembali supaya dapat solusi yang tepat. Kalau mau konsul lebih detail lagi dan jadi program penguatan tubuh terutama ginjal atau pankreas, kita ngobrol inbox. Terima kasih, bermanfaat, jangan lupa di share.